Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMK Sejahtera, yang saya hormati, para dewan juri, serta segenap panitia penyelenggara lomba. Yang saya hormati, para dewan guru, karyawan, serta staf, dan para pemuda-pemudi Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan, serta nikmat ilmu kepada kita semua. Karena atas nikmat itu semua, kita dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat, tanpa adanya suatu halangan apapun. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amelia Soleha dari kelas 10 AKL 1. Ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Generasi Muda sebagai Aktor Pembangun Bangsa. Masa depan bangsa ditentukan oleh para generasi muda. Generasi muda yaitu ujung tombak kemajuan dan pembangunan bangsa. Generasi muda disebut sebagai aktor pembangun bangsa karena fisiknya yang kuat, pengetahuannya yang inovatif, dan kreativitasnya yang tinggi. Tanpa adanya peranan pemuda di Indonesia, mungkin saja Indonesia akan kesulitan dalam hal kemajuan, pembangunan, dan perubahan. Bahkan identitas bangsa akan lebih mudahnya untuk pudar dengan sendirinya. Berbagai macam rintangan berbagai macam rintangan akan dihadapi oleh para pemuda. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, budaya, agama, bahasa, dan adat istiadat. Banyaknya keanekaragaman tersebut, tak lupa bahwa Indonesia muncul karena adanya sang pahlawan. Karena pengorbanannya, mereka mengorbankan dirinya hanya demi membuat Indonesia menjadi lebih maju, sejahtera, merdeka, dan rakyatnya damai sentosa. Pahlawan, sebuah kata yang memiliki ribuan arti, satu kata yang memiliki ribuan makna. Pahlawan adalah seorang pejuang yang gagah berani. Karena pengorbanannya, karena keberaniannya untuk membela kebenaran demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Coba kita lihat bangsa kita yang sekarang. Di mana sosok pahlawan yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Di mana? Ya, bukan lagi guru-guru kita. Bukan lagi orang tua kita. Dan bukan lagi mengharapkan jasa para pahlawan. Tetapi kitalah calon penerus bangsa ini yang akan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Coba kita pikirkan lebih. Jangan Pak. Coba kita lihat bangsa kita yang sekarang. Di mana sosok pahlawan yang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Di mana? Bukan lagi guru-guru kita, bukan lagi orang tua kita, bukan lagi mengharapkan jasa para pahlawan. Tetapi kitalah calon penerus bangsa yang akan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Pemuda juga merupakan tunas bangsa, yang mana harus mampu merajut banyak peristiwa untuk negeri tercinta. Para generasi muda harus memikirkan masa depan bangsa. Karena para pemuda
harus melawan akibat dari era globalisasi dan kemajuan teknologi. Dan para pemuda juga harus melawan akibat dari budaya-budaya luar. Jangan sampai kita mencintai bahkan mengikuti budaya yang ada di luar. Karena Bapak Insinyur Soekarno saja pernah berkata, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah menjadi orang Nusantara dengan budaya Nusantara yang kaya raya ini. Jangan menjadi rakyat yang diperbudak dengan karena Bapak Insinyur Soekarno saja pernah berkata, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah menjadi orang Nusantara dengan budaya Nusantara yang kaya raya ini. Jangan menjadi rakyat yang mabuk akan budaya luar. Yang rela membunuh bangsanya sendiri demi menegakkan budaya asing. Karena demi menegakkan budaya asing, jangan mau diperbudak dengan semua itu. Tetaplah bersatu padu demi menjaga Indonesia. Tetaplah bersatu padu demi membangun Indonesia. Tanpa adanya pertumpahan darah, demi Indonesia tetap bersatu. Ini aku katakan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Setelah saya cermati dari kata-kata Bapak Insinyur Soekarno tadi, saya simpulkan bahwa semua itu sama dengan bangsa kita yang mabuk akan budaya luar. Sampai lupa dengan kekayaan budaya sendiri. Dengan kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Ayo, kita harus menjadi generasi yang berkualitas. Generasi yang perbanyak prestasi daripada frustasi. Apalagi mengingat sekarang kita berada pada masa pandemi virus corona. Saat ini juga kita tanamkan sikap saling peduli sama kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Coba kita pikirkan lebih dalam lagi. Demi kemajuan bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita harus menjadi bagian dari pembangunan kemajuan bangsa ini. Serta kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Seperti halnya yang sudah dijelaskan, yang sudah dinyatakan pada salah satu isi Sumpah Pemuda. Tanggal 28 Oktober 1928. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Hitamnya arang kelapa, jika dibakar, api membara. Hei para pemuda-pemudi Indonesia, marilah sama-sama kita menjaga keutuhan bangsa dan negara. Demikian sebuah pidato kebangsaan yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan dari kelas 10 AKL 1. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Sejahtera, Ibu Retnoningsi SPD MSI. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMK Sejahtera, Bapak Rahmadi Al-Mukhlisa MSI. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru beserta staf dan jajarannya. Dan yang saya hormati para peserta lomba pidato atau lomba bahasa di tahun 2021 ini yang berbahagia dan pemuda yang cinta Indonesia. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat ketakwaan, serta nikmat ilmu. Sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka melaksanakan atau memperingati lomba bahasa di tahun 2021 ini dengan berbahagia. Dan salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada kearibaan kita, kepada idola kita ialah sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semuanya bisa mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang terhormat, berdirinya saya di sini Muhammad Farhan akan membawakan pidato yang berjudul Pemuda yang Cinta Indonesia. Kenapa saya membawakan judul ini untuk saya jadikan bahan pidato pada saat hari ini? Karena pemuda yang cinta Indonesia sudah lama tiada di Indonesia ini. Karena rasa pemuda yang cinta Indonesia sudah lama hilang dari negara kita ini. Sebab kenapa? Banyak para pemuda-pemudi yang senantiasa mengaku warga negara Indonesia, tetapi dia tidak pernah namanya mencintai yang namanya keragaman yang ada di Indonesia. Dia tidak pernah menghargai keragaman kebudayaan yang ada di Indonesia, yang ada di negara lokal sendiri. Padahal para hadirin, negara kita merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, suku maupun bangsa. Tetapi para pemuda-pemudi, ia mengikuti perkembangan negara lain, ia mengikuti perkembangan negara asing dibanding mengikuti perkembangan negara sendiri. Ia rela mengikuti gaya outfit negara asing dibanding ia mengikuti outfit atau gaya negara sendiri. Ingatlah para hadirin yang terhormat, negara Indonesia merupakan negara yang multi etnis serta multikultural, yang artinya banyak kekayaan yang ada di Indonesia. Banyak keragaman yang ada di Indonesia. Kurang lebih ada 714 bahasa di Indonesia. Kurang lebih ada 1340 suku dan budaya di Indonesia. Kurang lebih ada 14.000 pulau di Indonesia. Dan banyak keragaman agama yang ada di Indonesia yang menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan Indonesia. Jadi buat apa kita mengikuti perkembangan negara asing? Ikutilah perkembangan negara kita sendiri ini. Negara lokal yang senantiasa banyak kekayaan keragaman yang ada di Indonesia ini. Kita patut hargai dan patut kita syukurkan perkembangan yang ada di Indonesia ini. Jika kita belajar secara sejarah, jika kita berpikir secara sejarah, bangsa Indonesia 3,5 abad dijajah oleh bangsa asing. Bangsa Indonesia 3,5 abad dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Untuk apa? Untuk diambil seluruh kekayaannya yang ada di Indonesia. Untuk diambil seluruh keragaman yang ada di Indonesia. Tetapi para pahlawan Indonesia, ia merebut kembali seluruh kekayaan yang ada di Indonesia. Ia berjuang, merelakan, berkorban darahnya. Ia rela menumpahkan darahnya untuk apa? Untuk merebut kembali seluruh kekayaan yang ada di Indonesia. Untuk merebut kembali keragaman yang ada di Indonesia. Tetapi kita sebagai warga negara Indonesia yang mengaku cinta terhadap tanah air, yang mengaku menghargai jasa para pahlawan, masa
tidak mau sih menghargai dan mencintai seluruh keragaman yang ada di negara lokal kita ini? Ingatlah para hadirin, bangsa kita, suatu bangsa itu akan menjadi bangsa yang tinggi dan bangsa yang kuat, itu bukan karena bangsa lain. Dan suatu bangsa menjadi bangsa yang hancur dan lemah, itu bukan karena bangsa lain, melainkan semua itu karena bangsa itu sendiri. Jika seandainya kita senantiasa menghormati, kita senantiasa mencintai seluruh keragaman yang ada di Indonesia, kita senantiasa menghargai kekayaan yang ada di Indonesia, maka negara kita, negara lokal Indonesia akan menjadi negara yang maju, negara yang senantiasa menjunjung tinggi kekayaan dan menjadi negara yang tinggi akan keragaman di Indonesia. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak pernah menghargai seluruh keragaman yang ada di Indonesia, kita tidak pernah mencintai seluruh keragaman yang ada di Indonesia, maka negara lokal kita akan menjadi negara yang hancur, menjadi negara yang lemah bagi negara yang ada di dunia. Indonesia dibangun, dibuat, dilahirkan bukan untuk menciptakan suatu kelemahan dan bukan untuk menciptakan suatu kehancuran, tetapi Indonesia dilahirkan, dibuat hanya untuk menciptakan suatu persatuan dan kesatuan bangsa, hanya untuk menciptakan bangsa yang kuat dan sejahtera, bangsa yang tinggi dan menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan yang ada di negara kita ini. Ingatlah perkataan Insinyur Soekarno, jika kita menjadi orang Islam, jangan sampai kita menjadi orang Arab. Jika kita menjadi orang India, jangan sampai kita menjadi orang Hindu. Jika kita menjadi orang Kristen, jangan sampai kita menjadi orang Yahudi. Jadi kesimpulannya, walaupun kita berbeda-beda agama, walaupun kita silahkan memeluk agama lain, silahkan kita memeluk agama-agama yang ada di luar sana, tetapi ingat, kita, identitas kita adalah tetap warga negara Indonesia yang cinta terhadap negara lokal yang ada di Indonesia. Silahkan kita memeluk agama lain, tapi jangan lupakan, kita adalah negara Indonesia. Kita tetap menjadi warga negara yang cinta akan kebudayaan yang ada di Indonesia. Baik para hadirin, semoga keragaman kebudayaan yang ada di Indonesia bisa kita jadikan sebuah motivasi. Kita bisa jadikan sebuah motivator untuk menjadikan referensi diri kita supaya jauh lebih baik dari bangsa-bangsa lain, supaya kita senantiasa mencintai, menghargai seluruh keragaman yang ada di Indonesia. Jika tidak seperti itu, maka negara kita, negara lokal tercinta kita, akan menjadi negara yang runtuh. Baik para hadirin yang terhormat, sekian pidato dari saya. Jika seandainya ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Salam dari saya Muhammad Farhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Santi Santi Santiom.